Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur hari ini kita sudah bisa melewati hari ketiga di bulan Februari, hari Selasa 3 Februari 2026. Saya terus berdoa agar Tuhan memelihara hidup kita semua dalam menjalani hari-hari kita, terutama kita harus belajar percaya terhadap providensi Tuhan di dalam kedaulatannya, bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita, tetapi akan terus memelihara kita. Kita sudah belajar sejauh ini providensi Tuhan dalam penciptaan dan juga providensi Tuhan dalam penciptaan manusia. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu contoh providensi Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab, yaitu dalam hidup Nuh. Kejadian 6 ayat 8 mencatat bahwa tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, ini adalah kisah yang kita sudah sangat akrab sekali dengar dan baca, terutama kisah yang sering kali diceritakan di anak-anak sekolah minggu. Saudara, kisah Nuh muncul karena Tuhan melihat kebobrokan moralitas manusia yang semakin hari semakin berdosa, sehingga Tuhan dinyatakan dengan bahasa anthropomorphic, ya, jadi diumpamakan seperti manusia. Tuhan itu menyesal sudah menciptakan manusia, sehingga Dia berencana untuk menghancurkan seluruh muka bumi ini dengan air bah. Dan Tuhan tentunya kita tahu menurut kesaksian Alkitab sudah melakukannya. Tetapi Tuhan dalam providensinya tidak membiarkan bumi hancur demikian saja, lalu generasi manusia mati seluruhnya dan binasa seluruhnya. Tuhan mendapati satu orang di dalam kuat kuasa providensinya, seseorang yang bernama Nuh, yang di sana dinyatakan memperoleh kasih karunia di mata Tuhan. Nuh adalah orang benar pada masanya, dan dia tidak mencemarkan diri dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang sebangsanya, segenerasinya juga tentunya. Dan menurut kesaksian Alkitab kita tahu Nuh diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera yang besar, di mana ia dengan 3 orang anaknya, 3 orang menantunya dan istrinya bisa masuk ke dalamnya, juga dengan hewan-hewan yang Tuhan sudah seleksi untuk bisa masuk ke sana, sehingga generasi manusia bisa dipertahankan. Lalu binatang-binatang juga bisa regenerasi untuk selanjutnya. Kita tahu dari kisah Alkitab, akhirnya air bah turun. Nuh membangun bahtera selama 120 tahun, berkhotbah, menyatakan kebenaran agar orang bertobat, tapi toh mereka tidak mau bertobat. Akhirnya Nuh bersasir menyelesaikan bahteranya, dan hujan pun turun selama 40 hari 40 malam, sehingga bumi diliputi oleh air yang besar menutupi gunung-gunung yang tinggi. Saudara, pada kejadian 9, Tuhan setelah air bah surut, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh dan memerintahkan Nuh untuk keluar dari bahtera. Lalu Nuh mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Dan saat Tuhan mencium bau persembahan dari Nuh, maka Tuhan berjanji Dia tidak akan lagi mengutuk atau menghukum dunia dengan air bah. Sehingga Tuhan memberikan tanda perjanjian itu dengan sebuah pelangi. Dan kita bisa tahu saat ada pelangi kita mengerti bahwa tidak lagi ada air bah yang menutupi seluruh bumi. Dan sejak dari itu sampai sekarang tidak pernah ada banjir universal seperti ini. Saudara, dari situ akhirnya Nuh keluar, dan kemudian dari anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet berkembanglah seluruh generasi manusia yang baru, civilization yang baru, sehingga manusia bisa ada sampai hari ini, tersebar ke berbagai macam pelosok dunia, dan akhirnya sampai juga kepada kita di Indonesia. Saudara, kisah yang saya nyatakan ini menggambarkan betapa Tuhan melakukan
rencana yang indah dalam kehidupan Nuh. Dia orchestrated kehidupan Nuh untuk menyelamatkan generasi manusia. Dalam providensinya Tuhan mengatur segalanya sehingga manusia tidak mati seluruhnya, tapi dia menyelamatkan Nuh dengan anggota keluarganya yang berjumlah 8 orang, dan juga hewan-hewan yang di darat juga diselamatkan. Jadi kita bisa melihat betapa Tuhan dalam providensinya mengatur dan merencanakan sesuai dengan kehendaknya sehingga generasi manusia tidak punah. Sekali lagi ini memberikan satu ketentraman di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhanlah yang mengatur hidup seseorang. Kalau dia sudah memilih Nuh dalam kehidupannya, memakai dia, itu pasti juga bagian dari providensi Tuhan. Dan itu berarti juga Tuhan bisa memakai kita, memakai hidup kita. Karena itu jangan merasa kan kita tidak punya apa-apa. Jangan merasa saya mah orang yang lemah, saya mah tidak bisa ini, tidak bisa itu. No, hentikan itu. Tuhan bisa memakai kita dalam kapasitas yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah kita beroleh kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu diperoleh saat kita hidup benar dan tidak mencemarkan diri dengan dosa. Kalau Tuhan memberikan providensinya kepada Nuh, dia juga bisa melakukannya untuk kita. Kiranya firman Tuhan ini kembali semakin mengerti, membuat kita mengerti karakter Tuhan di dalam kedaulatan dan providensinya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.